Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Putra Pradika dengan NIM 2022 1011 031 0311426 kelas Hukum Ketenagakerjaan D. Saya ingin mempresentasikan PPT saya terkait sejarah ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, yang pertama adanya latar belakang dari PPT ini ialah sejak awal sejarah manusia telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membangun komunitas. Seiring waktu, sistem dan struktur ketenagakerjaan telah mengalami transformasi yang signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan pergejolakan politik. Nah, yang pertama kita masuk terhadap secara ketenagakerjaan sebelum kemerdekaan. Yang pertama, adanya masa perbudakan pada abad ke-17 dan sampai abad ke-19. Yang pertama, praktik perbudakan sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Budak tidak memiliki hak asasi manusia dan dipaksa bekerja keras tanpa upah yang layak. Yang kedua, masa kerja rodi, awal abad ke-20. Kultur setel atau sistem tanah paksa diberlakukan oleh Van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu. Kondisi kerja rodi sangat buruk dan menyebabkan banyak rakyat meninggal karena kelaparan dan penyakit. Yang ketiga, masa penjajahan Jepang. Itu pada tahun 1942 dan 1945. Yang pertama, Jepang menerapkan sistem Romusa atau kerja paksa. Rakyat dipaksa bekerja keras untuk membangun infrastruktur perang Jepang. Yang terakhir, munculnya organisasi buruh. Lahirnya organisasi buruh seperti Sarekat Islam dan Perserikatan Pegawai Hindia Belanda untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Yang kedua, perjuangan buruh mulai mendapat perhatian dan beberapa peraturan ketenagakerjaan mulai diberlakukan. Yang pertama, kita masuk langsung kepada era Orde Lama pada Presiden Soekarno. Pada Orde Lama, organisasi buruh yang besar diawali oleh organisasi buruh yang bernama Barisan Buruh Indonesia atau biasa disebut BBI yang berdiri pada tanggal 15 September 1945. Pada waktu itu BBI mengalami perpecahan dalam orientasi pemikiran dan perkembangan organisasi. Pertama, pemikiran yang menginginkan syarikat buruh harus berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan ekonomi saja. Dan yang kedua, pemikiran yang menghendaki orientasi ekonomi dan politik. UU nomor 1 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU nomor tahun 1948 tentang kerja. Materi UU ini meliputi larangan mempekerjakan anak. Yang kedua, pembatasan waktu kerja 7 jam sehari, 40 jam dalam seminggu, waktu istirahat bagi buruh, larangan mempekerjakan buruh pada hari libur, hak cuti haid, hak cuti melahirkan atau keguguran, sanksi pidana pelanggaran terhadap UU ini. Nah, yang kedua, secara ketenagakerjaan era Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, buruh dikondisikan dalam suatu hubungan korporatisme eksklusioner negara, di mana kebebasan berserikat diresepsi secara brutal oleh Soeharto. Masa Orde Baru ditandai oleh peraturan hubungan kerja yang kaku. Kekakuan ini mengacu pada tidak dikenalnya status pekerja kontrak dan outsourcing. Kebijakan yang lahir adanya penetapan upah minimum regional, yang kedua program transmigrasi, yang ketiga pendirian serikat pekerja atau serikat buruh atau biasa disebut SPSB, yang keempat penetapan jam kerja, yang terakhir pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Nah, kebijakan yang hilang yang pertama adalah sistem Pancasila dan hubungan perburuan atau biasa disebut HPP. HPP tak pada tahun 1974 untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan Pancasilais. HPP mewajibkan SPSB untuk menyelesaikan perselisihan industrial. Yang kedua, larangan pokok kerja. Yang ketiga, pembatasan jumlah SP atau SP. Yang keempat, pencabutan hak berpolitik bagi buruh. Dan yang kelima, penghapusan VBSI. Nah, lanjut sejarah ketenagakerjaan era Presiden Habibie. Selama pemerintahan Habibie, salah satu kebijakan ketenagakerjaan yang dikenal ialah kebijakan upah minimum sektoral. Kebijakan ini diterapkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada pekerja terkait dengan standar upah minimum dalam sektor-sektor tertentu. Namun, kebijakan ini tidak berlangsung lama setelah kepemimpinan Presiden Habibie berakhir. Selama masa pemerintahan Habibie, terdapat kebijakan kredit usaha rakyat atau bisa disebut KUR. Selama masa pemerintahan Habibie dikenal juga kebijakan pemberian insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan investasi dalam skala besar. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dari sektor swasta. Dan lanjut secara ketenagakerjaan era Presiden Gus Dur. Kebijakan yang lahir pada era Presiden Gus Dur ialah pencabutan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
UU ini dianggap eksploitatif anti serikat pekerja dan tidak memberikan proteksi terhadap tenaga kerja Indonesia. Nah, peraturan ini dibuat untuk mengantisipasi dampak pemberian kerja buruh. Yang pertama, pendirian Satuan Tugas Penanganan Khusus Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Yang kedua, peningkatan upah minimum regional atau UMR. Yang ketiga, pemberian hak cuti hamil dan melahirkan. Nah, kebijakan yang hilang pada masa Gus Dur ini adalah yang pertama kebijakan pengupahan minimum sektoral yang tadi, dan yang kedua kebijakan outsourcing, yang ketiga faktor-faktor yang menyebabkan menghilangnya kebijakan ialah masa pemerintahan Gus Dur yang singkat. Gus Dur hanya memimpin Indonesia selama 20 bulan, sehingga tidak semua kebijakannya dapat diimplementasikan dengan sempurna. Nah, lanjut secara ketenagakerjaan era Presiden Megawati. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan pada tanggal 23 Januari di era Presiden Megawati Soekarno Putri. UU ini merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ketenagakerjaan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Beberapa poin penting dalam UU Ketenagakerjaan yaitu satu, pengakuan terhadap serikat pekerja atau buruh. Yang kedua, pengaturan tentang upah minimum. Yang ketiga, perlindungan terhadap pekerja atau buruh perempuan. Dan yang keempat, penyelesaian perselisihan industrial. Nah, lanjut sejarah ketenagakerjaan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa kebijakan ketenagakerjaan dilaksanakan, termasuk program-program untuk meningkatkan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Contohnya adalah program Kartu Prakerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja. Kebijakan yang lahir dan hilang pada masa Presiden SBY ialah salah satu kebijakan yang lahir adalah program Kartu Prakerja pada periode pemerintahan Joko Widodo yang memiliki tujuan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Di sisi lain, pada masa tersebut juga terjadi revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lanjut sejarah ketenagakerjaan era Presiden Jokowi. Yang pertama, upah minimum provinsi. Kebijakan penetapan upah minimum provinsi mendapat sorotan tajam dari serikat pekerja dan selalu menjadi salah satu poin utama dalam aksi Hari Buruh. Mereka merasa tak dilibatkan dalam menentukan kebijakan upah layak buruh dan kebijakan perburuan ini. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja asing. Aturan terkait tenaga kerja asing sudah ada sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun di masa Jokowi menjabat, aturan ini kembali ditegaskan lewat Perpres Nomor 20 Tahun 2018. Yang ketiga, jaminan ketenagakerjaan. Jokowi telah menekan peraturan pemerintahan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Nah, lanjut pada sejarah ketenagakerjaan dunia. Masa praindustri sebelum abad ke-18, pekerjaan agraris mayoritas orang bekerja di bidang pertanian dan peternakan, adanya sistem feodal, adanya perbudakan, dan adanya persekutuan dagang. Lanjut yaitu revolusi industri abad ke-18 dan 19. Yang pertama adanya urbanisasi, yang kedua kondisi kerja yang buruk, yang ketiga munculnya gerakan buruh, yang keempat pembentukan serikat pekerja. Serikat pekerja membantu para pekerja untuk mendapatkan upah yang lebih layak dan kondisi yang lebih baik. Pada abad ke-20 dan 21, perkembangan teknologi baru mengubah jenis pekerjaan yang tersedia. Yang kedua, globalisasi. Perusahaan multinasional memindahkan pekerjaan ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah, peningkatan peran perempuan, dan tantangan baru. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.